Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini renungan untuk kita sesuai dengan almanak Gereja KBP diambil dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 22. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, semua kita manusia pasti membutuhkan yang namanya rasa aman. Rasa aman adalah diartikan dengan kehidupan yang terjamin, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tentram dan sentosa. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya sering dikatakan dengan secure atau safe atau juga dengan peaceful. Seorang ahli psikologi dari Amerika bernama Abraham Maslow juga mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dari 5 tingkat kebutuhan yang digambarkannya seperti gambar piramide, bahwa rasa aman masuk di dalam kebutuhan yang kedua. Dia menjelaskan rasa aman yang dimaksudkannya di situ adalah aman secara fisik, begitu juga dengan bebas dari ancaman, bebas dari teror, bebas dari perang, bahkan bebas dari penyakit. Itulah yang dikatakan dengan rasa aman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dan dari mana caranya seseorang bisa memperoleh rasa aman? Ada banyak orang berpendapat bahwa rasa aman itu bisa diperoleh bila dia memiliki harta yang banyak atau kekayaan. Namun pada kenyataannya banyak juga orang di dunia ini ketika dia memiliki segalanya tidak bisa menjamin dia memiliki rasa aman. Begitu juga dengan ada orang yang berpikir bahwa rasa aman itu bisa dia peroleh bila dia memiliki kekuasaan yang besar. Namun itu pun tidak bisa menjamin orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar sudah memiliki rasa aman. Di dalam firman Tuhan hari ini, bangsa Yehuda adalah bangsa yang sedang di dalam situasi ancaman dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ingin menjajah, ingin menyerang bangsa Yehuda. Lalu bangsa Yehuda merasa dirinya terancam. Akhirnya mereka mencari pertolongan supaya mereka terhindar dari ancaman bangsa Asyur. Lalu apa yang mereka lakukan? Ternyata kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya, mereka mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Namun akhirnya bangsa Mesir pun tidak bisa memberikan jaminan rasa aman di dalam kehidupan mereka. Hal inilah akhirnya Nabi Yesaya menyampaikan firman-Nya untuk mengingatkan umatnya, yaitu bangsa Yehuda, bahwa jaminan yang harus mereka peroleh bukanlah dari kekuatan yang lain atau kekuatan bangsa-bangsa lain, tetapi mereka harus percaya kepada Tuhan.
Jadi firman Tuhan hari ini sebenarnya adalah sebuah kritikan yang tajam kepada bangsa Yehuda. Yesaya mengatakan, hakim kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dialah yang memiliki hukum. Dialah hakim yang menentukan perkara yang sesungguhnya. Dia hakim yang tidak bisa disogok, tidak bisa disuap dengan apapun. Yang kedua, Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan adalah Raja kita. Dialah pemimpin. Dialah yang menguasai, mengatur kehidupan kita. Dia tidak hanya berkuasa di tengah-tengah di dunia ini, tapi dia berkuasa di alam semesta. Yang ketiga, dikatakan dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi jaminan, keyakinan kepada kita bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat kita. Dia menolong kita dari segala keterpurukan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari ini kita menghadapi ancaman, yaitu wabah virus sekarang ini. Hidup kita seakan berada dalam situasi yang tidak aman, yang tidak nyaman. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap teguh, tetap merasa aman di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari ini? Satu-satunya cara seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini, bagaimana kita selalu berpaling, bersandar kepada Tuhan. Dialah hakim kita, dialah raja kita, dialah yang menyelamatkan kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang luput dari penglihatan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mempasrahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kaulah kiranya memberkati firman itu supaya hidup di dalam hati kami. Terlebih di situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Kami seakan terancam dengan adanya wabah virus. Tapi kami memiliki jaminan supaya kami aman dari semuanya itu, yaitu Allah sebagai hakim yang memberikan hukum, Allah sebagai raja, dan dia juga adalah sebagai penyelamat kami. Sertai kami Tuhan untuk tetap berdiri kokoh di dalam iman dan kesetiaan kami. Demi kasih setia Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.